Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Icumi Triapisa, calon guru penggerak dari Kabupaten Kerinci, Angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang bermanfaat bagi kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah untuk mencapai tujuan, yang maksudnya pendidikan hendaknya dapat menuntut kodrat yang ada pada diri setiap anak hingga anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer ilmu saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan materi lebih penting dari memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya menilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas atau berupa ulangan harian, jika nilai mereka sudah mencapai KKM, saya menganggap bahwa pembelajaran itu sudah berhasil. Saat itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru. Sebelumnya, saya tidak peduli apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak apa yang sudah saya ajarkan, karena fokus pertama saya hanya pada ketercapaian materi saja. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya, saya pun hanya meminta murid untuk menghafal materi yang saya sajikan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya, sehingga saya pun sering merasa gagal atau bahkan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1? Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini ternyata tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga pada aspek efektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran saja, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Saya seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Saya pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan saya juga harus menghargai setiap karakter murid, juga memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pada pertanyaan terakhir, yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat saya terapkan yaitu pertama,
Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran kini tidak lagi menuntut, melainkan menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada peserta didik, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan yang terakhir yang saya terapkan yaitu mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.